Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV. Pemirsa, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan kementerian dan lembaga untuk mengalihkan sejumlah pos anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19. Selain itu, pemerintah juga memberikan kelonggaran dalam perhitungan kredit macet perbankan untuk menopang kinerja dunia usaha. Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan Inpres nomor 4 tahun 2020 dalam rangka percepatan penanganan pandemi virus corona. Kebijakan ini fokus pada realokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan sektor kesehatan dalam menangani COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan telah mengidentifikasi pos belanja yang bisa direalokasi dengan nilai total sekitar 121,3 triliun rupiah. 56 triliun hingga 59 triliun rupiah diproyeksikan berasal dari APBD, sementara 62,3 triliun rupiah berasal dari sejumlah kementerian lembaga. Realokasi anggaran ini ditujukan untuk penanganan pandemi COVID-19 serta membangun jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Di mana kementerian lembaga akan melakukan penyesuaian terhadap belanja mereka untuk membiayai 3 prioritas tadi. Yaitu tadi dari sisi kegiatan-kegiatan kesehatan seperti pengadaan alat kesehatan, tes kit, dan berbagai hal. Ini hanya dari APBN, kami belum masuk ke APBD ya, APBN saja. Kemudian untuk membangun kelengkapan rumah sakit, termasuk mempersiapkan Wisma Atlet dan pembangunan rumah sakit di Pulau Galangan yang dipakai oleh untuk penanganan COVID ini oleh Menteri PUPR. Sementara Otoritas Jasa Keuangan memberikan kelonggaran kepada perbankan dalam perhitungan kredit macet atau non-performing loan agar memberikan ruang gerak kepada pengusaha. Bagi nasabah dengan kredit maksimal 10 miliar, persyaratan perhitungan non-performing loan hanya dengan satu syarat, yakni ketepatan membayar. Sedangkan 2 syarat lainnya yakni prospek usaha dan kondisi debitur diabaikan selama 1 tahun. Selain itu, nasabah dengan kredit lebih dari 10 miliar rupiah akan langsung direstrukturisasi menjadi kategori lancar. Kami juga bolehkan, meskipun itu di bawah 10 miliar, termasuk UMKM, termasuk KUR, itu langsung diperbolehkan di restructuring, ya, dengan penundaan untuk membayar bunga atau pokok atau bunga plus pokok sampai waktu paling lama 1 tahun. Customize, kalau memang nasabah bisa kurang dari 1 tahun silahkan, kalau memang perlu 1 tahun silahkan. Sektornya sektor yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Menteri Keuangan telah merilis 2 skenario dampak pandemi ini, yakni skenario moderat dengan perkiraan pertumbuhan di atas 4% dan skenario buruk dengan perkiraan pertumbuhan pada kisaran 2,5 hingga 0%. Skenario buruk ini bisa terjadi jika pandemi COVID-19 berlangsung 3-6 bulan, terjadi lockdown, dan perdagangan internasional merosot di bawah 30%. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV.